Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau bahas soal dari buku IPA kelas 8 terbitan Kemendikbud. Nah, mungkin buat kamu yang pakai buku ini juga bisa aku bantu ya. Dan pada video ini aku akan berfokus pada soal terkait tuas dan bidang miring. Nah, pada buku ini aku menemukan 3 soal tentang tuas dan bidang miring. Tapi buat kamu yang belum nonton atau belum tahu materi tentang tuas dan bidang miring, boleh tonton video aku tentang tuas dan bidang miring ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke nomor 10 karena aku menemukan di nomor 10. Ini ada di halaman 101 sih kalau nggak salah. Kalau memang salah tolong dibenarkan ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah gambar tangga di mana kalau kita perhatikan ini adalah seperti bentuk bidang miring. Yes, bener banget. Nah, langsung aja kita buat D1. Artinya diketahui ya, gunanya adalah memudahkan kita, walaupun kita tahu ini bidang miring, tapi kita harus tahu dulu nih apa yang diketahui dari soal. D1-nya adalah berikut ini merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga. Nah, ini panjang tangga tersebut adalah 8 meter. Berarti panjang itu adalah S ya kalau di bidang miring 8 meter. Sedangkan ketinggiannya nih 8 meter ini tadi ya teman-teman nih 8 meter. Terus ketinggiannya 4 meter. Nah, ini ketinggiannya nih. Ini dari atas ke bawah ini ketinggian. Berarti H 4 meter. D2-nya ditanyakan adalah keuntungan mekanis. Nah, sangat mudah sekali KM berarti. Nah, kalau kamu yang udah tahu rumusnya, jelas kalau keuntungan mekanis pada bidang miring adalah rumusnya S per H. Yes. Jangan kebalik ya. Panjangnya berapa tadi? 8 dibagi 4. Hasilnya adalah 2. Jawabannya adalah yang B. Yes, bener banget. Gitu teman-teman. Mudah ya? Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Tapi pada soal yang ini aku masuk langsung ke soal 3 karena aku menemukannya pada soal ketiga di esai tentang pengaplikasian rumus tuas maupun bidang miring ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini adalah dua pengungkit ya. Ada dua jungkat-jungkit ini. Nah, yang ditanyakan adalah pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan ya. Kata kuncinya adalah yang mana lebih sedikit menggunakan energi. Nah, konsep yang harus teman tahu terkait atau jika ketemu soal yang seperti ini, maka yang harus dicari adalah KM-nya. Loh kok KM? KM, kenapa KM? Karena teman-teman harus tahu ya, konsep dari pesawat sederhana terkait keuntungan mekanis adalah eh, semakin besar KM-nya, maka akan memudahkan pekerjaan manusia. Nah, ini adalah konsep yang harus teman-teman tahu nih. Jadi semakin besar KM-nya, maka akan memudahkan pekerjaan. Nah, karena memudahkan pekerjaan berarti akan menggunakan sedikit energi, ya tidak? Nah, oleh karena itu, pada soal ini kita harus mencari manakah KM yang paling besar. Oke teman-teman, untuk mencari KM-nya kita akan cari yang A dulu ya. Kita cari yang A nih. Nah, kita lihat kalau lihat tanda panahnya, karena ini adalah jungkat-jungkit, berarti yang merah ini adalah F, kuasanya yang oranye atau kuning ini adalah W, berarti ini adalah LB, yang 20 adalah LK. Nah, kita juga bedah yang B, yang merah ini berarti adalah kuasa, ini adalah lengan kuasa, 80 lengan kuasa ya, 60-nya adalah lengan beban, karena yang kuning adalah W, bebannya. Nah, kita masuk yang A. Rumusnya adalah KM sama dengan LK dibagi LB. LK-nya berapa? 20 dibagi 120. Hasilnya adalah 0,16. Nah, dapat. Nah, terus kita yang B sekarang nih. Yang B berarti KM sama dengan LK dibagi LB. LK-nya berapa? 80 nih. 80 dibagi 60. Hasilnya adalah 1,3. Nah, kalau kita lihat dari ini, manakah yang lebih besar KM-nya? Nah, kalau kita lihat KM yang lebih besar adalah yang B. Berarti pengungkit yang lebih membutuhkan sedikit energi adalah yang B. Benar banget.
Oke teman-teman, selanjutnya yang soal ketiga, tapi di sini aku menemukan di soal kelima pada esai. Kembali lagi kita masuk ketemu di bidang miring ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Berapakah besar keuntungan mekanis? Jadi kita hari ini akan fokus mencari KM atau keuntungan mekanis dari bidang miring tersebut. Nah, kita seperti biasa buat D1 dulu. D1 ada S-nya ya, nih. S-nya berarti panjangnya adalah 15 meter. Lalu ada H-nya atau ketinggiannya adalah 3 meter nih, ini H-nya. Nah, yang ditanyakan adalah KM, keuntungan mekanis. Ini hampir, nggak hampir lagi, ini memang sama kayak sih soal yang pertama tadi atau nomor 10 pada buku cetak atau buku paket dari Kemendikbud. Nah, langsung masuk aja rumusnya. KM sama dengan S per H. S-nya adalah 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Yes, gitu teman-teman. Mudah ya untuk ketemu soal seperti ini. Nah, untuk menambah pemahaman kamu, aku pengen kamu latihan pada akhir video ini ya. Selamat belajar.